Iya, kita lanjutkan lagi ceritanya Mbak Feni Rosci, Mbak. Aku udah merasa tua loh ya. Pernah ngalamin satu yang tidak nyaman nggak terkait dengan pertemanan mengenai ini? pertemanan Iya. ya. Pernah sih, jadi waktu itu sebetulnya kenalnya juga belum lama. Tapi mungkin karena nyaman cerita-cerita gitu. Akhirnya saya percaya dan cerita hal yang buat saya sebetulnya itu sesuatu yang gak gampang untuk di-share ke orang lain gitu. Tapi sampai di satu titik saya ngerasa kok, oh ya mengukur gitu. Oh buat dia, buat dia cerita yang kayak gitu tuh bukan sesuatu yang Penting. berharga buat dia untuk dijaga gitu loh. Jadi sejak itu saya menganggap ya saya nggak musuhan, cuman ya udah. Akhirnya kita akan tahu aja. Gitu. Iya, ya. kita Udah akan tahu lah. merubah pola gitu. Udah nggak akan sedekat dulu lagi lah gitu. Oke. Menurut seorang Feni Rose, pertemanan yang sehat itu yang seperti apa sih? Pertemanan yang sehat ya, pertemanan yang sehat itu Yang isinya makan-makan tiap hari. Itu enak tuh, itu pertemanan sehat. Sehat ya, Ya, makanannya ya, juga ada buah nongkrong, ya, makan, ada gitu. Sesuai ya, seimbang gizi Iya, gitu ya. itu pertemanan yang sehat. Ini kalau pertemanan nggak sehat. Olahraga bersama ya. yang bisa memotivasi ya, Tuh. motivasi cari uang lebih banyak, Bener. lebih sehat kayak gitu-gitu. Kalau laki-laki nih kebanyakan pertemanan nggak sehat nih. Kenapa? Rokok, ngopi, Iya, nongkrong benar. nih. Itu nggak sehat. Begadang. Gadang nih. Menurut Feni? Pertemanan yang sehat itu kita fungsi seorang sahabat itu kan sebetulnya macam-macam ya. Kadang salah satunya adalah sahabat itu cuma kita butuhkan hanya untuk tempat kita mencurahkan segala dan mendengar tanpa menghakimi. Karena buat saya itu adalah sesuatu yang sangat sehat karena kita butuh mengeluarkan apa ya unek-unek tanpa perlu dihakimi atau bahkan dikomporin. Bener loh Bener gitu ya. kan? Iya, itu pokoknya bales aja ya. Itu kan teman kompor ya. Kalau kayak Iya. gitu tuh mungkin agak kurang gak sehat sih sebetulnya. Cuman yang dengerin doang yang oh gitu, oh terus. Tapi ya tergantung gitu. sih kompornya kalau minyak tanah mungkin itu kurang sedikit tidak e-commerce kurang ya terkait lingkungan hidupnya kurang ya. Jadi tergantung. Ya mungkin sampai batas dia bisa itu satu bisa menjadi teman-teman kita untuk betul-betul tahu. Pokoknya lu pahami gue lagi marah itu ya karena memang saat ini memang Jadi lagi good begitu. listener lah ya, Iya, good mendengarkan listener. yang baik. Iya, good Terus? listener. Yang kedua adalah bisa memberikan pengaruh yang baik. Karena kan ada banyak teman yang dia punya gaya yang berbeda misal contoh aja misalnya dia itu orang yang glamor banget. Mau nggak mau kita kebawa ya. Iya. Ya karena kan dia pakai tas itu aku juga harus gitu kan. Berliannya besar, saya harus lebih besar lagi. Iya. Ada yang kayak gitu. Iya, benar. Itu sebenarnya mungkin di satu titik mungkin ada faedah baiknya ya. Mungkin ada faedah baiknya dalam arti ya kita belajar untuk membeli sesuatu yang Motivasi berharga lah. gitu Iya, ya. iya. Tapi kan ada juga itu kadang-kadang tipis irisannya dengan akhirnya jadi Iri. pamer yang nggak jelas gitu. Atau iri atau Iya. apa gitu. Jadi teman Dan itu kalau berbicara tentang itu siapa saya juga harus ya. Itu ada di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Dimaksud adalah seseorang itu adalah mengikuti agama temannya dan oleh itu hendaklah seseorang itu meneliti siapa yang menjadi temannya. Ini hadis riwayat Abu Daud. Jadi kan berarti kalau misalnya kamu berteman dengan orang yang berliannya banyak, pasti dong pengen berliannya juga lebih banyak kan. Seperti Iya, juga gitu kan. Imam Al-Ghazali ya yang pernah bilang kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi kita jadi ikut wangi. Oh, iya, Kemudian kita betul. berteman dengan pandai besi gitu kita juga Jadi bau gitu besi kan. juga. Bau besi. Dan gitu kalau kan. kita berteman dengan orang kaya gitu, kita juga nanti akan terbawa untuk ikut ngutang sama dia gitu. Supaya jadi kaya gitu maksudnya. Tapi kalau kita berteman sama kan ada tuh teman-teman yang ulet sekali gitu kerjanya gitu. Kadang-kadang kan kita kalau kita di luar aja pernah begini, dia banyak banget kerjanya liburan mulu, duitnya dari mana sih, kerjanya apa sih gitu ya. Tapi kalau kita temenin, kita akan tahu bahwa dia tuh begitu karena memang kerjanya begitu gitu loh. Yang Betul. akhirnya membuat kita masa gua termotivasi Nggak akhirnya bisa. untuk kemudian bisa tahu dan mempelajari apa sih yang membuat dia bisa begitu sehingga kita juga pengen termotivasi, dan seperti akhirnya itu kita tanya ya. lu gimana sih caranya apa sih kayak gitu-gitu yang ya temen yang nggak pelit untuk sharing itu juga sesuatu yang sehat kalau buat saya, sharing sesuatu yang baik ya gitu. Tapi berbicara soal tadi yang disampaikan oleh Feni bahwa saya tuh kalau berteman karena zaman dulu saya main nari cheerleaders, makanya saya lebih cocok karena hobinya sama. Karena hobinya sama. Dalam ilmu psikologi itu khususnya ilmu psikologi sosial itu memang bahwa seseorang itu ingin menjalin atau berinteraksi, menjalin hubungan interpersonal itu
karena kedekatan tadi. Iya, karena Secara hobi juga eksternal ya, kesamaan. Entah itu kesamaan geografis, entah itu kesamaan hobi, entah itu kesamaan kesukaan, entah Betul. itu kesamaan fisik. Dikatakan sebagai sebuah faktor eksternal yang membuat seseorang itu ingin menjadi Iya, dekat atau iya. menjalin hubungan interaksi. Iya, kan kadang-kadang kalau kita ketemu teman baru kan gitu, Iya. kenal sama itu nggak? Oh iya, kenal ini nggak? Lu pernah kesini? Oh iya, itu kita cari-cari awal. kesamaan Ah, awal. Iya. nah, saya juga pernah punya pengalaman gini, Van. Jadi ketika soal kepercayaan sih memang ya. Akhirnya ketika kita berteman lalu kemudian kita merasa kepercayaan kita terkhianati, akhirnya saya menjadi tidak percaya lagi dan menjadi kesulitan bagi saya untuk bisa percaya kepada orang lain. Fanny Iya. mengalami hal yang seperti itu juga nggak? Em, Atau lebih mudah untuk percaya sama orang? enggak. Artinya cuma sama dia aja. Dia Oh, dan riwayat pertemanan yang seperti itu gitu. Jadi artinya itu kan riwayat pertemanannya adalah kenalnya nggak terlalu lama, kemudian langsung kayaknya kan dekat kan asik ngobrolnya gitu. Jadi cuman gitu bahwa saya belajar bahwa kalau orang kenal baru, walaupun dia nyaman, tapi bukan berarti Kita dia bisa menyimpan menumpahkan apapun rahasia gitu ya. yang tepat gitu. Karena kadang-kadang ya itulah kita nggak pernah tahu karena namanya juga orang kan latar belakangnya apa kita kadang-kadang nggak bisa kita ketahui hanya dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun. Tapi Nah, apa yang disampaikan oleh Mbak Feni ini, kalau dalam ilmu psikologi sosial itu dikatakan sebagai faktor internal, faktor yang mempengaruhi perasaan. Jadi ada berdasarkan pengalaman ya? Betul, pengalaman, perasaan, terus kemudian menjadi like or dislike, suka atau nggak suka, untuk menjadi pertimbangan akankah hubungan interpersonal saya dengan dirinya itu menjadi lama atau tidak gitu. Dan tergantung kepada Mbak Feni atau kita semua, apakah kita ingin menjalin hubungan tersebut atau tidak gitu. Kebutuhan disebut bahasa kerennya need of affiliation. Kebutuhan untuk terikat, kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. Itu tergantung kepada diri kita. Kalau kita memutuskan untuk saya mau sendiri aja, ya tidak apa-apa juga. Itu menjadi kebutuhan Anda gitu. Ya, benar, Udah nggak ya. usah ngeliat ke saya tahu kamu mau ngomong apa. mau ngomong apa? Cepat, ayo mau ngomong apa. Enggak, saya cuman sebenarnya semua ilmunya itu sudah dikuasai sama Teh Desi. Tapi yang jadi pertanyaan, kok masih tetap sendiri gitu aja. Kan? Itu yang ditunggu-tunggu Akbar. berarti kita harus pulih secara internal. Iya, iya, harusnya. Ada pengalaman Ini ada yang- faktor apa sebenarnya? Karena Faktor ini berkaitan dengan teman, teman Betul. hidup. Iya, benar, Betul. teman Itu hidup. faktor internal yang sangat menentukan Nah, sekali itu soalnya makanya. pertimbangannya. Oke, pertimbangan lain saya akan berikan kepada Anda selain satu ini ya. Tetap bersama kami di sini di Cerita Hati karena setiap cerita Berkesan di hati.